Halo anak-anak kelas 4, tetap semangat ya. Senang kita bertemu kembali. Tidak terasa kita sudah melewati pertemuan pertama. Sekarang kita melanjutkan untuk tema pertemuan kedua. Tematik tema 2 selalu berhemat energi. Subtema pertama yaitu sumber energi. Mari kita memulai pembelajaran pertama. Video ini khusus untuk anak-anak SD Kristen Gloria 3 Surabaya. Wow, kalian tentunya tahu bukan? Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Energi ini sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Salah satu energi ada energi panas. Energi yang dimiliki oleh benda-benda yang menghasilkan panas. Contohnya matahari dan api. Ada juga energi bunyi. Energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi. Contohnya alat musik. Kemudian ada energi kimia. Energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Contohnya bahan makanan, baterai, dan bahan bakar. Energi kimia, seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa makanan yang kalian makan dan minum mengandung energi kimia. Zat-zat kimia yang terkandung di dalam makanan dan minuman tersebut dapat menghasilkan energi kimia. Karena di dalam tubuhmu sebenarnya terjadi reaksi kimia yang mengubah zat-zat yang terkandung dalam makanan menjadi energi. Gas, bensin, solar, batu bara, dan minyak tanah juga merupakan sumber energi kimia. Jika contoh-contoh sumber energi tersebut direaksikan, dapat menghasilkan energi. Ada juga energi cahaya. Energi yang dihasilkan dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Contohnya lampu, cahaya matahari. Energi gerak. Energi yang dimiliki oleh benda-benda yang sedang bergerak. Contohnya kincir angin. Energi listrik. Energi yang dimiliki oleh benda-benda yang menghasilkan listrik. Contohnya peralatan elektronik, lampu. Nah, ayo anak-anak, sekarang kita mau berdiskusi. Energi merupakan kemampuan atau kekuatan yang mendukung manusia untuk melakukan suatu hal. Selain memanfaatkan energi, ada pula usaha manusia untuk mengubah energi menjadi bentuk energi lain. Perhatikan gambar ini ya. Ayo kita diskusi. Pertama, apakah yang diceritakan pada gambar di samping? Coba perhatikan apa yang diceritakan. Terima kasih buat teman-teman yang berpendapat. Gambar tersebut menceritakan tentang pemanfaatan energi matahari bagi kehidupan manusia. Yuk kita diskusi yang kedua. Berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Terima kasih anak-anak sudah menyampaikan pendapatnya. Benar, mengeringkan pakaian yang telah dicuci karena sumber energi panas matahari dapat menguapkan air pada pakaian tersebut sehingga pakaian tersebut menjadi kering. Apakah peran dan manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia? Kalian tentu ingat bukan? Cahaya matahari panasnya dapat mengeringkan pakaian dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Di samping itu, energi matahari dapat juga dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dapat juga energi cahaya matahari ini mengubah menjadi pembangkit listrik. Demikian juga bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Nah, energi cahaya matahari dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan bantuan panel surya. Dapat juga untuk proses pembuatan garam. Dapat juga untuk pembuatan ikan asin. Ayo kita melakukan percobaan. Energi cahaya dan energi panas matahari.
Alat dan bahan, kalian siapkan ya. 2 serbet kain atau 2 lembar tisu. Air secukupnya, air dari keran, boleh. Langkah kerja, siapkan kain atau serbet dibasahi dengan air atau tisu. Usahakan tisunya tidak rusak atau basah oleh air. Kemudian peraslah sapu tangan tersebut. 1 dijemur di panas matahari. Atau kalian kalau ada tisu, demikian juga. Tapi pelan-pelan ya merentangkannya supaya tidak sobek. Nah, kalian jemur di luar ruangan di panas matahari. Yang ketiga, sapu tangan yang kedua, kalian jemur di ruangan. Boleh di dekat meja kalian atau di kursi. Jika kalian menggunakan tisu, rentangkan tisunya. Tidak terkena sinar matahari. Kemudian catat ya perubahan yang terjadi. Nanti 15 menit, kalian cek kembali. 30 menit dicek, 45 menit dicek, dan 1 jam dicek juga. Oke, siap? Ayo sekarang sama-sama dilakukan. Nah, sekarang kita mulai mengisi tabel pengamatan. Tadi sudah dicatat bukan yang 15 menit, 30 menit, 45 menit, 1 jam? Jangan lupa dicatat ya. Ayo kita bahas bagaimana yang ada di bawah terik matahari. Tisu yang pertama atau serbet atau kain yang kalian basahi ternyata 15 menit masih basah. 30 menit sudah mulai kering. 45 menit mulai kering. 1 jam sudah sangat kering. Ternyata yang di dalam ruangan atau tisu kedua masih basah 15 menitnya. 30 menit juga masih basah. Yang 45 menit masih basah tetapi sudah mulai sedikit mengering. Nah, ternyata yang 1 jam masih basah. Tetapi sudah kering sedikit lagi ya. Lebih kering dari 45 menit. Berdasarkan kegiatan percobaan yang sudah kalian lakukan, coba ya kalian buat laporannya. Jadi kalian buka tim pada assignment laporan kegiatan percobaan. Isi kolom nama percobaan. Percobaan tadi kita apa? Kemudian tujuan percobaan. Alat dan bahan, cara kerja, kesimpulannya. Selamat berlatih membuat laporan percobaan ya. Sekarang, di sekitar kita banyak sekali manfaat energi cahaya matahari bagi makhluk hidup. Kalian bisa belajar dengan cara membuat peta pemikiran. Boleh kalian buat sendiri gambar-gambar yang menarik. Ini hanya untuk kalian merangkum setiap pembelajaran yang kita dapat. Misalnya hari ini kita belajar tentang sumber energi. Maka energi matahari dimanfaatkan untuk menjemur pakaian. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat garam. Energi matahari membantu kesehatan tulang. Energi matahari dimanfaatkan untuk menjemur ikan asin. Energi matahari dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik, yaitu tenaga surya. Energi matahari juga dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, itu tadi cara kita membuat peta pemikiran. Sekarang, ayo kalian buka latihan IPA-nya di tematik 4B ya, halaman 10. Ayo menulis, apa manfaat energi panas matahari apa saja? Betul, mengeringkan pakaian. Oh iya, mengeringkan makanan. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga surya. Atau sehari-hari dinamakan panel surya.
membantu proses fotosintesis tanaman. Yang kelima, membantu proses pembuatan garam. Sudah dilengkapi semua? Nah, tadi manfaat energi panas matahari. Sekarang apa ya manfaat cahaya matahari? Wah, luar biasa. Kalian benar-benar anak-anak yang hebat. Benar. Jadi, pertama membantu proses pengubahan provitamin D menjadi vitamin D dalam tubuh yang berguna untuk kesehatan tulang. Yang kedua, membantu membunuh kuman. Yang ketiga, bumi menjadi terang. Pergerakan bumi pada porosnya menyebabkan ada bagian bumi yang menerima cahaya, di mana bagian bumi yang menerima cahaya ini mengalami siang. Juga cahaya matahari membantu manusia dan hewan melihat benda-benda di sekitarnya. Ternyata banyak sekali ya manfaat cahaya matahari. Wah, apa yang terjadi jika matahari itu berhenti bersinar? Coba pikirkan dan renungkan. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah belajar tentang cahaya matahari ya. Tuhan memberkati. Kita akan bertemu lagi belajar tentang sains pada tema selanjutnya.